Friends, pernah nggak sih kepikiran kerja dan tinggal di luar negeri? Untuk kerja dan tinggal di sana itu butuh kesiapan mental dan finansialnya loh. Dan untuk beberapa negara butuh ratusan juta juga. Hai Friends, selamat datang lagi di Finance TV. Saya Nabila. Friends, ada yang tertarik kerja atau tinggal di luar negeri nggak sih? Nah, Money Clinic kali ini tuh kebetulan ada Friends nih yang lagi mempersiapkan keberangkatan untuk bekerja ke Eropa. Penasaran nggak sih dana yang harus disiapin tuh berapa ya keperluan visa ke sana? Coba kita dengerin dulu yuk. Hai, aku Melody, usiaku 34 tahun, saat ini masih tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai PhD Research Fellow. Tapi pertengahan tahun ini aku ada rencana ke Norwegia untuk bekerja selama 3 tahun. Saat ini tanggunganku ibu dan 1 orang adik, dan penghasilan per bulanku sebesar 45 juta. Pengeluaran rutin bulananku itu ada sewa tempat tinggal dan utility bills sebesar 12 juta. Lalu ada biaya makan sebesar 3 juta, lalu ada transport dan komunikasi sebesar 1 juta, dan kirim ke ibu dan adik sekitar 6 juta. Saat ini aku memiliki aset berupa laptop senilai 20 juta dan HP senilai 7 juta. Aku nggak punya cicilan atau utang, dan aku punya tabungan di bank sebanyak 30 juta. Jadi aku ada rencana nih untuk kerja di Norwegia selama 3 tahun ke depan. Nah, aku perlu menyiapkan dana sebesar 430 juta untuk keperluan visa dan bisa sekaligus jadi dana darurat aku karena dananya hanya perlu diperlihatkan tapi tidak diambil. Aku juga perlu menyiapkan dana darurat untuk ibu dan adik aku sebesar 72 juta, juga merenovasi rumah sekitar 100 juta, dan untuk PP Norwegia Indonesia semasa liburan summer aku perlu biaya sekitar 60 juta. Dan untuk 2025 nanti sepertinya aku juga perlu beli laptop dan HP baru, mungkin perlu biaya 30 juta. Aku nggak bisa ambil kerja sampingan karena dibatasi visa, jadi tidak ada income tambahan. Dan aku juga mau memulai untuk menyiapkan dana pensiun, tapi bingung nih gimana perhitungannya karena aku belum menikah dan nggak tahu akan ada keperluan keuangan apa terkait pernikahan. Wah, keren banget Mbak Melody nih, kayaknya tuh udah cukup banyak banget ya yang dipikirin dan disiapkan sama Mbak Melody. Tapi kalau dilihat dari data keuangan yang dikasih nih ke Finance, sekarang ini rasio likuiditasnya tuh nggak sehat. Tapi walaupun kayak gini, untuk rasio menabungnya Mbak Melody tuh udah sehat loh. Dan rasio utangnya juga nihil. Jadi kalau aku tarik kesimpulan secara keseluruhan kondisi Mbak Melody itu keuangannya udah cukup sehat. Tapi kan tadi diceritain nih sama Mbak Melody yang di-share tuh banyak banget kan yang mau disiapkan untuk visa, dana darurat orang tua dan adik. Terus juga mau renovasi rumah, buat tiket pulang pergi buat nanti pas liburan, dan juga mau nyiapin dana pensiunnya juga nih. Kalau saran dari aku sebelum memulai menabung dan investasi, jangan lupa pastikan memiliki dana darurat. Ini tuh udah sering banget dikasih tahu sama Zap Finance kalau kita tuh sebelum menabung dan investasi harus banget punya dana darurat. Nah, kebutuhan dana daruratnya si Mbak Melody ini itu 12 kali kebutuhan utama, yaitu 22 juta tadi itu dikali 12 tuh mungkin sekitar 264 juta rupiah. Nah, alokasikan dana tersebut di tabungan terpisah 30 juta sebagai dana darurat. Kekurangannya dengan menyisihkan minimal 5% penghasilan bulanan. Lalu nih Mbak Melody bisa menempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah, selebihnya di reksadana pasar uang atau logam mulia. Nah, sisa cash flow cukup besar kan tadi, sebaiknya tuh dialokasiin aja tuh untuk post saving untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang cukup banyak tadi. Nah, sebagian besar tujuannya si Mbak Melody tadi tuh kan merupakan tujuan jangka pendek.
Buat rekening terpisah untuk masing-masing tujuan keuangannya. Lalu sisihkan penghasilan ke masing-masing rekening sesuai kebutuhan dananya ya. Lalu reksadana pasar uang bisa jadi pilihannya nih. Sementara untuk mendukung kebutuhan yang cukup besar seperti pulang ke Indonesia tidak bisa dilevolkan setiap tahun kan. Nah kalau nggak bisa ditunda maka ada tujuan lain yang harus disesuaikan. Kalau untuk dana pensiun tentukan besar biaya hidup pensiun yang diinginkan dulu, baru deh hitung kebutuhan dana pensiunnya. Gak usah bingung buat menghitungnya, Mbak Melody atau Zafriends bisa menggunakan kalkulator dana pensiun yang ada di website zafinance.co.id atau Zafriends bisa klik link yang ada di description box. Nah mulai sekarang Mbak Melody udah bisa kok mulai investasi dengan menyisihkan minimal 5% penghasilan ke instrumen jangka panjang seperti reksadana saham atau ke saham langsung. Jangan lupa untuk mengkombinasikan aset produktif yang memberikan penghasilan pasif dan portofolio aset keuangan untuk kebutuhan masa pensiun. Caranya gimana? Bisa langsung dibaca lengkapnya di buku karangan Mbak Prita Gozi, Pension Ready, Pension Happy ya. Nah kalau Zafriends merasa punya persoalan keuangan yang mau dikonsultasikan ke Zafinance, bisa cek lewat link yang ada di description box. Lalu kalau misalnya Zafriends tuh mau kirim juga nih permasalahan finansialnya lalu mau dibahas di Money Clinic secara gratis, bisa cek ke sosial media Zafinance untuk tata caranya. Nah sebagai penutup aku punya pantun nih. Zafriends kalau misalnya cakep bilang cakepnya di komen aja ya. Jalan-jalan ke Norwegia, semakin seru bareng keluarga. Cakep. Kalau hidup mau bahagia, jangan mentingin gaya. Saya Nabila pamit, semoga Money Clinic kali ini bisa kasih Zafriends pencerahan. Jangan lupa seperti biasa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zafinance TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!